Masih di segmen 3 Surabaya Now. Saat ini, kalau tadi di segmen 2 sudah kita perdengarkan juga pemirsa dari ujung narasumber kita sampai ke deretan sebelah sini juga ada dari ibu yang tadi saya lupa namanya, ibu siapa? Ida. Ibu Fitri. Iya. Jadi adalah direktur utama. Sekretaris direktur utama. Ya. Terlepas dari latar belakang itu silakan dijelaskan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ida Fitria, tapi teman-teman memanggilnya Fitri. Nama keren, Mas. Iya. Saya mulai kecil tidak punya bakat melukis. Iya. Berawal dari kesibukan saya bekerja di suatu perusahaan, sekitar 2004 itu saya bekerja lingkupnya laki semua, jadi bosan gitu. Mana-mana laki. Saya itu pak perempuan sendiri gitu. Akhirnya saya mau keluar dari pekerjaan. Terus sama direktur saya, nggak usah keluar, kamu cari sesuatu yang kamu suka. Akhirnya saya kok tiba-tiba pengen melukis. Ya. Saya akhirnya belajar melukis dengan ternyata dengan tidak ada bakat tapi kemampuan, kemauan, ternyata saya bisa. Ya. 2005 saya sudah mulai belajar melukis dan 2005 melukis, 2006 saya pameran tunggal. Oh, menarik. Dan 2007 pameran tunggal yang kedua. Dan dalam waktu 1 tahun sudah membuat pameran tunggal. Iya. Percaya dirinya tuh Betul. dapatnya dari mana? Ya percaya diri aja. Jadi Iya. mau kamu bilang bagus, enggak, ini karya saya. Keren. Pertama saya sudah pameran di Novotel. Ya. Yang kedua saya di Geraha Family. Iya. Oh. Dan 2 kali pameran tunggal. Ya sudah, selanjutnya saya di sela-sela kesibukan kerja saya menggambar dan menggambar. Di situ saya bertemu dengan komunitas Adi Ciptaan yang mengajak saya, memperkenalkan saya pameran di mana-mana. Dengan berjalannya waktu, akhirnya keenakan, Mas. Apa yang membuat enak di sini? Kerukunan. Ya. Kerukunan, kebersamaan kita, dan tidak memandang siapa kamu, latar belakang kamu. Termasuk saya kan autodidak ya. Jadi saya diterima, membuat saya pintar untuk membuat event di Adi Ciptaan ini. Jadi setelah itu saya hampir tiap tahun saya program saya sendiri membuat 3 pameran. 3 pameran. 1 tahun harus ada 3 kali pameran. Tidak tahu itu pameran khusus ibu-ibu atau kita campur. Jadi itu program saya di luar Adi Cipta yang membimbing saya untuk bisa membuat pameran. Sampai sekarang terakhir bisa dilihat, monggo, saya juga pameran dengan Bu Retno di Singgasana Hotel yang masih berlangsung 1 bulan. Sekarang juga? Khususnya, iya. Sampai tanggal berapa? Sampai tanggal 17 Januari. 17 Januari. Bagi Anda pemirsa silakan sampaikan. Iya, jadi bagi pemirsa yang mau melihat pameran khusus ibu-ibu dengan tema Sang Surya, saya dengan Bu Retno, dengan ibu-ibu yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah berikutnya di Singgasana Hotel mulai tanggal 18 Desember sampai 17 Januari. Terbuka untuk umum dan free. Terbuka untuk umum free. Oke. Itu aja yang saya sampaikan. Statement sedikit tentang Adi Cipta, silakan. Oh iya. Di sini Adi Cipta, saya bilang Adi Cipta yang membuat saya tegar, yang bisa membuat saya event di mana-mana. Luar biasa. Iya, kebersamaan beliau yang ada di sini. Jadi tidak memandang saya itu bahwa saya nggak bisa melukis, siapa saya. Jadi itu semua yang membuat saya senang. Baik. Terima kasih Pak Sakti, terima kasih Bu Retno Ya, yang telah membuat saya bisa membuat pameran di mana-mana, dan beliau juga selalu ikut pameran dengan saya. Gitu. Jadi kita saling tukar informasi, ada pameran di sini, kita pameran di sini. Iya. Sampai. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Waalaikumsalam. Silakan Bu, disampaikan Bu Retno. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Retno Ladang Panjang. Masih ada sejauh di belakangnya. Tapi biasa kalau di seniwan ini saya mencaturkannya dengan nama Nadayon. Ya. Mungkin
lebih lain dan lebih dikenal gitu. Nah ini kalau tentang melukis ini sebenarnya saya memang sejak kecil senang melukis, senang bikin apa ya, termasuk bikin pokoknya melukis komik, melukis apa. Kelas itu dulu waktu SD SMP itu selalu masuk di dalam apa itu dinding mading majalah dinding sekolah ya. Terus karena setelah lulus SMA itu saya masuknya di arsitek. Ya itu juga karena membackground, karena saya senang melukis itu, makanya disarankan saya masuk yang apa ada nilai seni seninya, saya masuk di arsitek. Nah setelah masuk di arsitek ya terus bekerjanya sesuai bidangnya arsitek, jadi lupa melukis itu. Padahal sebenarnya senang dari hari itu melukis. Nah pada saat perjalanan saya dalam kerja itu, karena saya memang dasarnya senang melukis, saya sering ketemu dengan beberapa pelukis. Saya mengagumi banyak karya-karya lukisan ternyata, karena memang orang tua tidak senang lukisan gitu. Sehingga banyak kenalan dengan pelukis-pelukis seniman, terus banyak mengkoleksi, sehingga saya punya banyak teman seniman-seniman. Nah dari situ saya akhirnya mencoba melukis sendiri. Terus pada tahun itu kira-kira 1998 gitu. Saya mulai melukis lukisan di kanvas. Terus diajak pameran sama ya termasuk pelukis senior. Itu nggak salah Pak Handani, Pak Lukman Aziz, semua sudah nggak ada ini. Almarhum Fauzi. Pak Fauzi ya. Pameran di tempat orang di Novotel. Nah setelah itu ternyata dia dapat apresiasi, sehingga hari berikutnya saya pameran tunggal di Balai Sisian. Balai Pemuda. Kemudian jadi karena banyak ini apa namanya, teman-teman pelukis ini sudah kenal semua, sehingga kita akhirnya ini Pak Saki membuat komunitas itu, kita jadikan komunitas. Ya akhirnya semua diangkat di galeri, apa karya-karya banyak yang setelah pameran ya. Sekarang saya sering baik kalau secara komunitas selalu ikut komunitas Adi Cipta Admi, tapi dengan komunitas yang lain juga sering, hampir setiap saat. Ini sekarang aja selain pameran dengan Mbak Vivi, masih juga pameran dengan Ikatan Wanita Pelukis Indonesia di OSS. Di mana? Di OSS Oktober. Oh iya. Kita masih berlangsung 1 bulan. 1 bulan. Itu kira-kira. Jadi ya yang karena hobi, dan tidak hanya hobi dengan karya saya sendiri, hobi dengan mengakui karya-karya beliau-beliau ini juga. Gitu. Karena memang unik-unik ya, dari ujung sana tadi sampai sini semuanya punya latar belakang yang berbeda. Kesukaannya pada lukis juga tidak serta mau dilanjutkan silakan. Apa namanya, kalau bertemu itu saling ngobrol itu bisa hilang lain. Di dalam pekerjaan itu kan itu berbeda hasilnya. Jadi senang ketemu gitu, terus ngobrol saling mengisi, saling ini gitu. Baik. Jadi banyak positifnya di Adi Cipta. Ya enggak biasa kan pada saat ada yang pameran, saya kan juga pameran. Sehingga kita juga sering ketemu, saling menghadiri. Sehingga dari situ kita ada senang ngobrol-ngobrolnya juga. Baik. Jangan stres. Itu bilang kira-kira apa namanya perjalanan bisnis saya. Baik, Bu Retno. Nanti bisa disambung lagi ya di closing statement kita. Lanjut ke Bu Nana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Ribut Etnawati, biasa disapa Nana. Kebetulan ini kalau yang lain-lainnya sudah senior. Ini kalau saya masih gabung dengan di sini masih 2 tahunan, jadi masih harus yang kalau belajar, tapi saya merasa beruntung banget bisa ketemu dengan adik-adiknya. Adi Cipta Admi. Di sini orangnya selain memang aktif untuk kegiatan-kegiatan melukisnya, kebetulan aja saya yang bertempat untuk menjaga di galeri ini. Jadi saya lebih ada
tantangan-tantangan untuk belajar. Ya. Karena melihat di kiri kanan saya, depan saya, belakang saya ini penuh dengan lukisan-lukisan yang berbobot. Saya merasa bersyukur, alhamdulillah seperti Bapak Sakti atau juga Ibu Retno bisa menerima saya, sementara saya bukan backgroundnya yang pelukis yang dari apa ya, saya hanya bakat aja. Saya hanya melukis yang tadinya hanya di kain, melukis untuk fashion, akhirnya belajar untuk kanvas. Saya rasa itu. Terima kasih. Di sini saya bisa sampaikan kepada Pak Sakti, juga Ibu Retno, juga teman-teman yang lain. Luar biasa. Jadi kalau nanti pemirsa di rumah, mungkin di luaran sana ingin main ke Citra Art Gallery ini, ketemunya Mbak Nana? Iya. Oh iya, langsung bisa dilihat pemirsa. Jadi nggak usah bingung nanti kepada siapa mau ketemu ya. Bisa di tiket juga ya. Ini nanti lukisannya siapa, artinya apa. Karena di sini lukisannya banyak dan ini dari berbagai senior ini. Bayar nggak sih? Enggak ya. Tapi kalau ada yang belajar mungkin bisa juga ya. Silakan pemirsa manfaatkan apa yang sudah ditawarkan oleh Mbak Nana dan Adik Citra Art Community. Iya, melukis semua. Baik, yang terakhir silakan Pak Haji. Pak Haji. Oh ya. Saya di Joyo. Ya. Latar dari kuliah di MIPA Fisika. Jauh. Saya suka melukis. Di belakang ini dari awal sudah bergabung. Dari awal berdiri pertama kali ya. Ya. Bagian dokumentasi juga suka mengamati pameran itu. Iya. Setiap ada pameran semangat saya tambah. Betul. Lukis lagi. Iya. Baik. Kalau ini Pak, apa namanya, di Adi Cipta ini yang membedakan dengan, mungkin nggak usah terlalu tendensi atau gimana, yang ringan-ringan saja, yang membedakan Adi Cipta dengan komunitas lain apa Pak? Kebersamaannya itu ya. Apa bertukar ilmu. Iya. Kan ada yang dari memang seni lukis, sekolahnya memang dari seni lukis, jadi tahu teori-teori. Iya. Dari terus seniman murni, kita tahu pengalaman mereka. Iya. Jadi untuk seni komplit lah di sini. Seni komplit. Iya. Sudah para senior semua. Iya. Jadi kalau saya yang junior ini dapat ilmunya dari mereka. Iya, baik. Saya dari arsitek, dari seniman murni. Iya. Baik. Ada lagi mau ditambahkan Pak? Kebersamaan ini terjaga terus dan bisa menyumbangkan darah. Iya Pak. Baik. Sekarang kan budaya mulai dianu ya. Iya, terkikis. Ya, sekarang banyak yang lukis tentang kebudayaan, jadi apa ya? Sekarang sekali lagi lah Dilestarikan lagi. lagi ya. Karena budaya ini sangat penting identitas. Betul. Identitas bangsa. Sekarang anak-anak banyak yang suka Korea ini. Iya. Kalau kamu ketemu orang Korea, dari mana kamu mau nyanyi ya bisanya Korea. Iya. Akhirnya dia ya malu sendiri, akhirnya ya belajar tari. Iya, baik. Indonesia yang mana akhirnya udah saya lagi. Tidak dilestarikan. Karena budaya masuk banyak sekali. Betul. Ada lagi Pak? Sudah? Sementara itu dulu Pak.
Saya mau ke Pak Sakti dulu ya Pak ya. Untuk di segmen 3 ini, saya mengingat tadi ini terbuka untuk umum Pak ya. Semua bisa gabung di komunitas ini ya. Yang Betul. berminat, betul Pak ya? Betul, ya. Selain karena disebutkan tadi bisa datang ke galerinya sini, mungkin bisa disebutkan juga Pak sosial medianya apa sehingga masyarakat bisa mengakses atau bisa menghubungi siapa, atau bagaimana masyarakat punya akses datang ke komunitas Adi Cipta ini. Iya. Memang sementara ini kita itu apa ya, bergabung bersama di Adiwirta itu intinya apa ya, dalam ya, masih memang kita tidak publikasikan. Oh gitu, begitu. Ya. Baik. Jadi publikasinya ya ketika kita pameran bersama. Baik. Ya, jadi kalau mungkin pengen lihat gitu mungkin karena kita sering diliput juga oleh media, mungkin itu liputan itu juga ternyata kalau kita lihat masuk juga di YouTube gitu, jadi kita bisa lihat di sana. Bisa lihat di situ. Ya, baik. Oke, terakhir Pak, dari ujung lagi kita kembali satu putaran lagi ya. Closing statement Pak, singkat saja. Silakan, apa yang mau disampaikan? Terima kasih. Saya berpesan kepada generasi muda ya. Yes. Kalau saya generasi tua ini kok ada unsur-unsur yang mau membunuh budaya asli Indonesia dengan cara yang bermacam-macam, melalui lewat TV, lewat media, lewat macam-macam. Saya kira saya mengharap ya, supaya teman-teman seniman itu supaya bertahan untuk melestarikan budaya Indonesia. Luar biasa. Itu yang saya harap sekali kepada teman-teman seniman muda atau siapa saja lah, jangan terpengaruh kepada budaya lain selain Indonesia. NKRI Klaten. Wah, keren. Silakan Pak, disambung. Ya, pesan dari saya bagi rekan-rekan yang sudah jadi pelukis atau masih setengah pelukis, monggo kalau mau bergabung dengan Adi Cipta, monggo, kami terbuka. Jelek, baik, masalah hasil karya jangan dipikirkan, karena itu semua ada yang dilihat sendiri. Saya rasa demikian, monggo silakan bergabung. Baik, silahkan bergabung. Monggo Pak, yang paling senior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cuma pesan-pesan mendekati hari-hari tua ini, coba kita mengenal kembali yang lalu-lalu, kita introspeksi diri. Syukur kalau juga tema lukisan, saya rasa bagus sekali. Apalagi cerita kita masa kecil. Saya berandai kayak gitu, sehingga seakan-akan saya hidup dua kali. Iya. Saya coba menggambar kayak pasar sapi. Ingatan saya kayak baru saja di pasar sapi Blebing itu. Iya. Sehingga saya kalau membuat pemandangan, saya juga akan naik gunung. Iya. Kalau pasar sapi ya, waktu saya suruh belanja sama mami saya itu, Iya. dia keluyur lihat sapi-sapi sambil bawa puhuk gitu. Iya. Itu kisah masalah lalu. Sekarang saya berbahan, wah ini ada kata bisa gitu, tapi tidak akan saya jual. Baik. Saya rasa saya berterima kasih pada yang di atas, dan saya diberi kemampuan bisa menggambar walaupun tidak sebagus kayak orang-orang itu. Tapi minimal saya itu terobat. Iya. Tanpa menggambar mungkin saya sudah berangkat dulu dari dulu. Karena saya sering gambar orang-orang, kadang-kadang saya teman-teman, ayo sketsa bersama. Baik. Mereka ya, tapi saya tahu kesibukan mereka. Akhirnya saya memaklumi. Baik. Bukan unak-unak. Baik. Makanya saya minta grup anggota ini supaya walaupun tidak sering tapi eksis lah. Selalu eksis. Baik. 2 minggu sekali bisa kumpul. Walaupun tidak gambar kita omong-omong. Iya. Saya itu berperjuangan untuk generasi yang akan datang. Betul. Kalau persaudaraan yang cocok itu akan langgeng. Buat apa teman banyak tapi tidak cocok? Iya. Mungkin langsung bisa direspon Pak Sakti nanti ya. Tapi nanti Pak, untuk Pak Sakti nanti di paling akhir aja untuk closing statement-nya. Silakan Pak Sulaiman.
Pesan-pesannya singkat saja Pak. Oh, Bukan iya. keterbatasan durasi. Kenapa? Ya. Rasanya kepada generasi muda saya kok enggak punya pesan apa-apa. Saya percaya Ya. semakin lama kok saya lihat lingkungan generasi muda ini semakin sadar akan dirinya, dan semoga prasangka saya benar. Ya. Dan semoga generasi muda ini akan menjadi dirinya sendiri sesuai dengan perkembangan zamannya. Ya. Dan mereka, saya percaya, akan jadi diri sendiri. Jadi diri Rasanya sendiri. itu saja. Baik. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan Pak. Singkat saja closing statement. Terima kasih. Saya hanya ingin berpesan kepada rekan-rekan yang mempunyai hobi melukis maupun pelukis-pelukis yang sudah profesional, Ya. bahwa sekecil apapun peran kita harus punya kontribusi pada negara dan Negara. bangsa. Seperti misalnya saya, sekecil apapun saya melukis harus ada sumbangsih, misalnya untuk melestarikan budaya. Misalnya saya melukis sesuatu yang sudah hampir punah, itu saya lakukan sejak pameran tunggal saya yang pertama sampai detik ini. Saya konsisten untuk itu. Oleh karena itu harapan saya di tengah-tengah kesibukan melukis untuk profesi, Ya. mudah-mudahan ada sedikit lukisan yang mempunyai kontribusi kepada persatuan dan kesatuan. Ya. Tentunya seperti yang dicontohkan oleh Adi Cipta Art ini, bahwa dengan komunitas ini kita saling mendukung, saling Ya. mendorong sehingga terjadilah satu kesatuan. Satu kesatuan. Terima kasih. Silakan Bu. Iya. Closing statement-nya. Harapan saya untuk yang belum bisa gambar dan punya keinginan menggambar atau Ya. melukis, keinginan itu lebih besar daripada bakat. Ya. Tanpa keinginan tidak akan terwujud. Ya. Dan saya berharap untuk komunitas Adi Cipta semakin langgeng, Yes. semakin banyak pameran-pameran, dan semakin banyak mengeluarkan karya-karya baru, baik yang sudah senior mungkin anggota-anggotanya yang baru mau ikut bergabung. Itu saja. Baik, lebih sering. Silakan Bu Retno. Terima kasih. Kalau pesan dari saya itu sebenarnya cuma ini aja ya, melihat daripada semua yang sudah memberikan pesan bahwa memang berbudaya itu budaya kita ya. Jangan sampai generasi itu meninggalkan budaya. Ya. Budaya itu sangat akan memberikan identitas kita, dan itu akan sangat penting sebenarnya dengan diri kita sendiri. Sesuatu atau kita berpengetahuan yang setinggi apapun, tapi kita kalau tetap mempunyai identitas daripada tidak meninggalkan budaya kita, itu akan lebih banyak manfaatnya. Ya. Jadi misalkan apalagi dengan kemajuan teknologi nanti di masa datang, Ya. itu kalau kita itu terutama juga dengan kesenian ya. Kesenian terus apalagi juga bisa melukis, itu yang seperti Mbak Fitri kan, supaya juga digali untuk terus melukis, karena itu bisa menjadi teman kita sampai meskipun kita sendiri, kita itu bisa mempunyai kesibukan yang kita senangi, kita tidak perlu kemana-mana, dan itu tidak bisa digantikan dengan yang lain. Baik. Itulah kira-kira. Ya, terima Jadi kasih. teruslah berkesenian, dan itu akan baik dan bisa mengalahkan itu tadi teknologi tinggi. Tidak Ya. bisa teknologi tinggi itu menjangkau memadai seperti menyamai seperti karya-karya dari tradisional seni itu. Keseni. Baik, Berkesenian terima itu. kasih. Begitulah kira-kira. Sangat menarik, tapi kita terbatas durasi. Iya. Ya. Silakan Bu Mbak Ana. Ya, buat saya barangkali ada teman-teman yang suka dengan lukisan atau ingin belajar Silakan lukisan, sampaikan. ya bisa datang aja langsung ke galeri. Ya. Karena menurut saya dengan melukis itu kita bisa mencurahkan isi hati. Baik. Lukisan itu indah dan lukisan juga bikin bahagia. Lukisan bikin bahagia. Wah, statement keren sekali. Silakan Pak.
untuk generasi muda supaya lebih mendahulukan budaya, karena Indonesia itu sangat kaya, tapi belum banyak yang tidak dikelola dengan bagus. Iya, betul. Jadi seperti Bali itu hidup dari pariwisata aja sudah. Iya, betul. Baik. Padahal Indonesia itu banyak sekali wisatanya. Baik. Itu dari segi wisata. Seperti laut juga luas sekali, belum apa-apain. Jadi itu ya Pak, budayanya ditekankan. Ditekankan supaya tidak kemasukan dari luar. Jadi nasionalismenya lebih didahulukan supaya makmur, karena Indonesia ini kalau dihitung-hitung sumber daya alamnya terkaya di dunia, betul. Tapi rakyatnya masih gitu. Baik, itu aja Pak. Iya, itu aja tadi budayanya harus lebih ditekankan Pak. Untuk membungkus semua obrolan kita dari segmen 1 sampai segmen 3 sekaligus closing statement, silakan Pak. Terima kasih. Jadi sebetulnya kita dengan kebersamaan ini, kemudian kita melakukan suatu pameran-pameran itu berharap bisa mewarnai seni dan budaya tanah air ini, dan kita juga berharap Surabaya ini bisa menjadi kota budaya. Jadi karena potensi itu menjadi kota budaya, saya kira juga cukup besar karena banyaknya seniman-seniman di sini yang sebetulnya juga punya potensi yang tinggi. Kita sebagai manusia sebetulnya hidup ini kan penuh dengan pilihan-pilihan, dan ketika kita memilih itu harus kita laksanakan dengan konsekuen dan terus-menerus itu. Artinya dengan begitu kita akan menemukan jati diri kita. Saya kira gitu. Pak Sakti, Ketua Adicipta Art Community, beserta semuanya para seniman yang ada di tempat ini, terima kasih untuk waktunya Pak, Bapak-bapak, Ibu-ibu ya, dari mulai ujung sana sampai ujung sini menceritakan semua keunikan tentang pribadinya masing-masing, terutama bergabungnya di Adicipta Art Community. Baik, terima kasih pemirsa Surabaya TV, demikian obrolan kita di episode kali ini tentang Adicipta Art Community. Lebih lanjut, Anda ingin mengetahui informasi secara detail, bisa datang langsung ke Adicipta Art Gallery, bertemu dengan Bu Nana. Beliau orangnya ada di tempat ini. Silakan menanya seputar apapun. Oke, kita harus sudahi acara ini. Jangan lupa pemirsa Surabaya TV tetap saksikan Surabaya Now di Surabaya TV, dan subscribe YouTube kita di Surabaya TV, Instagramnya juga, dan juga di Twitter kita Surabaya TV 44 UHF. Sampai ketemu di episode selanjutnya, dan salam Surabaya TV. Hai Sobat Muda, ketemu lagi nih sama Aksi Gaya Jogja yang bakal nemenin akhir pekan kalian. Seperti biasa Sob, kita sudah siapin nih info-info menarik yang bisa kalian simak. Penampilan Anji dengan lagu-lagu hitsnya mampu menghibur para tamu undangan serta pengunjung Jogja City Mall. Festival Bergodo Jogo ini dikemas dengan perlombaan Bergodo Jogo yang diikuti 10 grup. Perkembangan dan pertumbuhan kawasan-kawasan pantai pada umumnya sangat ditentukan oleh keberadaan pantai itu sendiri. Tanah Lot tentunya sudah tidak asing lagi bagi mereka yang pernah mengunjungi Bali. Tempat ini sudah begitu terkenal, bahkan sampai ke luar negeri. Masyarakat Bali sangat yakin bahwa pantai dan lautnya sebagai sebuah tempat yang patut disucikan.
nomor 23 Surabaya. Di tepatnya ada di Adicipta Art Gallery. Saya masih bersama dengan para narasumber yang sama di segmen sebelumnya, tapi saya mau membahas lebih detail ke yang paling pojok nih pemirsa. Bisa disampaikan lagi Pak, namanya dan usianya berapa Pak? Silakan. Terima kasih. Nama saya Thoyib Tamsar. Tamsar itu adalah pemberian dari seniman alam bumi Bambang yang kebetulan Thoyib itu banyak sekali, dan kebetulan tempat tinggal saya di Tambak Sari tinggal jadi Thoyib Tamsar. Sehingga jadi identitas. Saya sejak kecil itu suka sekali dalam hal berkesenian. Ya. Saya pernah berkesenian melodrok, juga berkesenian nari, juga jarang kepang, kesenian yang ada adanya itu saya senang sekali. Saya senang sekali sekarang adalah untuk melukis. Saya melukis sejak kecil, sudah 7 kali pameran tunggal, sudah berapa kali tidak bisa dihitung pameran bersama, lalu bergabung dengan Adicipta ini. Saya tertarik kerukunannya, bukan soal keseniannya. Soal keseniannya saya bisa cari di luar untuk perkembangan, tapi saya senang dengan keluarganya. Ini menarik. Saya masuk di Adicipta. Suasananya kekeluargaan. Suasana kekeluargaannya sangat, artinya tidak membedakan. Itu siapa A, siapa B, itu sama, karena di latar belakang baik ada dokter, ada insinyur, ada pengusaha, ada yang pegawai bank, ini ada yang seniman campur arsitek, ini ada ini satu, ini teman saya. Itulah saya senang di Adicipta. Saya masuk di Adicipta mungkin ada 15 tahun. 15 tahun Pak. Iya. Itulah yang bisa saya katakan kepada saya, sampaikan kepada silakan sampaikan Pak ke kamera. Saya sampaikan kepada teman-teman seniman semua, ayolah kita jangan hanya sekedar untuk berkarya hanya hobi-hobian atau sekedar payu. Monggo kita gali kesenian di Indonesia itu untuk mendebarkan ini loh seni Indonesia. Itulah yang saya harapkan sekali. Luar biasa. Terima kasih Pak Thoyib. Pak Thoyib Tambak Sari. Tambak Sari. Oke, mungkin bisa ke sebelahnya Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Nama saya Subi. Begitu lulus SMA, saya ada rencana masuk arsitek di IPS, sama waktu itu di Jogja ASI, jadi STSLI ASI. Sampai di sana saya langsung tertarik, jadi arsiteknya saya tinggal sama. Begitu lulus, cuma D3 aja ya, karena saya ke Surabaya. Dengan seni di Surabaya tidak bisa hidup bagi saya. Begitu Pak ya? Iya, waktu itu ya, kira-kira tahun 76 kira-kira. Artinya saya ikut perusahaan. Perusahaan saya diserai, istilahnya itu nembak ya, artinya kalau mesin-mesin nembak. Jadi alhamdulillah saya kok bisa. Jadi akhirnya di perusahaan saya bisa bikin mesin ini. Akhirnya kalau seni itu terdiri dari 2 bagian ya, fine art sama applied art ya. Seni rupa murni sama seni pakai. Saya ke pakainya. Akhirnya saya lari ke baja. Jadi saya ini seniman baja. Jadi saya ikut proyek, ikut bikin mesin, maaf ya, mesin reng-reng anansi itu. Itu saya bisa buat, alhamdulillah. Ya karena Allah juga yang saya. Kemudian proyek-proyek saya nangani juga. Jadi bagi saya di Surabaya, bagi saya pribadi ya, seni saya nggak bisa hidup. Nggak bisa hidup tanpa seni. Termasuk tadi keputusan untuk meninggalkan arsitek Pak ya? Ya nggak tahu itu waktu kok cenderung ke seni rupa, tapi akhirnya balik ke Surabaya juga nggak laku. Jadi ya Allah juga yang menentukan segalanya. Akhirnya saya ke industri dan alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Kemudian ikut Adicipta ya karena berdekatan dengan lokasi rumah saya. Setiap hari hampir datang ikut gabung. Alhamdulillah. Saya sebetulnya ya sedikit aja nggak banyak. Saya sebetulnya ada juga kelompok lain yang nggak perlu saya sebutkan. Jadi kalau ada di kelompok lain sana saya ikut pameran di sana. Kalau di sini ya kita di sini.
akan ikut pameran bersama. Iya, tapi tidak terlepas dari seninya itu Pak ya? Iya, seninya. Jadi alhamdulillah seni saya awalnya setelah saya berhenti nggak melukis sama sekali itu ya agak lama juga. Iya. Kacau, ada yang ngomong lulusan asli kok gitu. Nggak apa saya terima karena selalu lama nggak melukis waktu itu. Akhirnya ya notos sedikit-sedikit itu alhamdulillah. Aliran saya dulu surrealisme. Terus saya pikir apa itu Pak surrealisme? Surrealisme itu dunia mimpi ya. Jadi mungkin kalau Salvador Dali mungkin ya itu jam tepuk atau bangunan dibalik-balik atau itu kira-kira kayak gitu. Itu saya ikutin gitu. Baik. Saya pikir nggak boleh terikat dengan satu jenis aliran. Karena seni itu kebebasan berekspresi. Bisa apa. Iya. Kira-kira yang bisa saya sampaikan. Pendapatnya Pak Supi terakhir tentang Adi Cipta bagaimana Pak? Alhamdulillah di sini kami menemukan persamaan ya, jadi nggak ada perbedaan dan alhamdulillah juga setiap kali berpameran kalau yang lain di tempat lain itu ada namanya apa itu yang ngecek kurator. Kurator ya. Kadang-kadang kasihan bilang jelek tapi di sini nggak ada. Dan alhamdulillah api diterima ngomong karena itu kan kurang hati. Iya. Ngomong baik, sih ngomong jelek kan nggak bisa buat patokan. Betul. Jadi itu kurang hati ya. Itu aja saya rasa. Itu aja, oke. Saya mungkin lompat dulu Pak ya. Lompat dulu ke Bapak arsitektur kita saat ini ada di Cipta Art Community. Silakan Pak diceritakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulaiman. Pak Sulaiman, ya. Saya suka menggambar sejak kecil. Kemudian ketemu dengan pelukis Surabaya yang sudah senior dulu namanya Pak Krisna Mustajab. Di situ Pak Krisna Mustajab banyak membuka wawasan saya tentang seni. Saya bukan seniman, artinya bukan seniman profesional yang hidup dari kesenian, kemudian juga merasa ingin hidup dari sana. Saya seperti saya katakan tadi, saya suka menggambar itu sejak kecil, dan setelah saya remaja lebih saya sadari bahwa saya menggambar itu sering karena kebutuhan untuk menggambar, sering karena kebutuhan. Dan saya bukan seniman produktif, kalau boleh dikatakan seniman. Ya kalau butuh saya gambar, enggak butuh saya yang enggak gambar. Jadi saya bukan tidak produktif, gambar saya tidak banyak. Dan saya agak medit gitu ya, artinya setiap saya melihat gambar saya itu rasanya tidak bisa melepas. Sehingga saya tidak mungkin hidup dari melukis karena saya tidak mungkin menjual lukisan saya. Pak ya? Kenapa? Ada rasa sayang sama gambarnya tuh ya? Ada rasa butuh terutama. Ada rasa butuh. Ada rasa sambung, ada rasa butuh. Saya merasa gambar saya dekat sekali dengan saya. Artinya, ya karena saya selalu menggali ide dari dari renungan-renungan dalam saya. Dan kemudian ya seperti anak gitu ya, seperti melahirkan sesuatu yang rasanya saya kok nggak mungkin melepas. Saya sadar itu pada saat saya pameran bersama dengan murid-muridnya Pak Krisna Mustajab itu. Saya berburu pada beliau. Kemudian lukisan saya ditawar oleh seseorang yang saya sedikit berbangga karena orang itu menghargai lukisan saya, karena orang itu sangat pencacat terhadap lukisan itu. Dan kemudian setelah saya lihat lukisan saya itu tidak saya lepas, karena saya merasa sangat dekat dengan lukisan saya itu dan tidak saya lepas. Itu orang itu sangat berjasa bagi saya, menyadarkan saya bahwa saya tidak bisa hidup dari melukis. Jadi saya harus mencari sesuatu yang lain. Kemudian saya ya setiap butuh melukis saya melukis. Saya menggambar. Dulu saya melukis dengan cat ini. Kemudian
membebani dan sering-sering kerentak kebutuhan itu selesai sebelum gambar selesai. Karena ini memakan waktu lama, lalu saya memperkecil skop untuk mencari media lukisan yang cepat selesai, yang bisa saya selesaikan pada satu waktu tertentu, yang pada saat saya butuh mencatatkan diri saya di sana, saya bisa menyelesaikan sampai selesai dalam waktu yang tidak terlalu lama, paling ya 1 atau 2 jam begitu. Dan kemudian lukisan-lukisan itu saya simpan. Saya memang tidak produktif, tapi lukisan saya ternyata jadi banyak karena saya selalu menyimpan lukisan saya itu dan dengan rapi gitu ya, dengan rapi tentu dalam tanda petik rapinya saya ya begitu saja. Ya, itu saya albumkan gitu, saya ya paling-paling banyak kami nikmati bersama keluarga begitu. Dan karena itu merupakan hasil dari renungan catatan hidup, catatan perjalanan batin saya, maka sering-sering bisa menjadi media untuk bahan diskusi dengan anak-anak saya. Jadi ya adalah bentukan karakter untuk apa dari keluarga saya itu yang dari hal-hal yang seperti itu. Sebenarnya saya tertarik melukis itu. Saya memang suka menggambar sejak kecil ya, tapi tertarik menggambar itu pada saat saya SMP melihat ada gambar vignette ya, sketsa begitu di majalah Varia, saya ingat teman-teman. Ada gambar perahu-perahu sunyi begitu, perahu-perahu yang nelayan-nelayan istirahat. Rasanya artistik begitu dan saya ingin lalu menggambar. Sejak saat itu saya agak sering butuh untuk menggambar. Maka kemudian setelah saya memperkecil skop media itu menjadi itu, maka antara lain sketsa itu juga jadi hobi saya untuk melukis. Saya kalau pas keluar ada tugas kantor ya, karena sesuatu hal di luar gitu, pada saat istirahat saya mesti keluar dari hotel itu untuk membuat sketsa. Itu pun juga saya kumpulkan di rumah, jadi ya lumayan banyak juga meskipun, tapi saya jarang melukis dan saya bukan orang yang produktif. Saya bukan seniman profesional, artinya tidak hidup dari melukis dan tidak tahu apakah memang saya sudah putuskan itu apakah murni karena itu, apakah karena saya tidak berani. Rasanya kok tidak tahu, tidak bisa ditemukan jawabannya, dijelaskan secara pasti begitu ya. Tapi yang jelas saya eman-eman gitu. Eman-eman, Barangkali itu yang bisa saya nanti bisa sampaikan. ditambahkan lagi, Pak. Terima kasih. Pak. Terima kasih. Kemudian silakan Pak. Yang mau disampaikan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya sebenarnya panjang, dari Sudianto Panji Wiryatmojo. Cuman teman-teman lebih enak memanggil S Panji gitu ya. Dan saya sampaikan bahwa melukis saya mulai kecil sudah senang menggambar. Jadi karena lingkungan hidup saya di rumah itu adalah ada gamelan, kemudian ada latihan wayang orang dan sebagainya, sehingga objek saya yaitu itu aja. Itu mulai dari kecil ya, mulai dari SD ya. Kemudian setelah saya lulus STM di Kediri, kemudian saya tertarik untuk bergabung di studionya Estoyo. Jadi di Surabaya ada pelukis realis namanya Estoyo. Di sana saya bergabung sekitar 1 tahun. Kemudian karena saya latar belakangnya sebenarnya dari STM bangunan, kemudian saya bekerja di kontraktor. Dari situ kemudian saya bekerja di kontraktor, kemudian bergeser lagi ke properti dan sebagainya. Pada saat itu ada seorang teman yang penjual cat, itu memprovokasi saya. Katanya kamu bisa melukis, coba kembali melukis. Saya berpikir apakah masih bisa saya melukis. Tapi ternyata melukis itu dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan. Jadi kalau ilmu pengetahuan kita tambah, otomatis karya lukis kita akan bobotnya juga bertambah.
Itu saya sadari karena pada saat saya kembali melukis, ternyata lukis saya lebih baik daripada waktu berhenti dulu. Nah, gitu. Iya. Nah, kemudian konsep melukis saya tentunya dilatar belakangi oleh lingkungan dan sebagainya. Saya mencoba untuk melukis sesuatu yang memang lengket di masa kecil saya, termasuk melukis seni. Jadi objek saya lebih banyak ke seni seni tradisi misalnya, kemudian sejarah seperti kerajaan-kerajaan, sehingga teman-teman di Jakarta mengatakan kalau saya itu pelukis Renaissance Indonesia. Kemudian ketemu saya dengan Adicipta Art ini tidak sengaja juga. Kebetulan Pak Sakti ini lewat di depan rumah saya melihat ada lukisan-lukisan itu, dia mampir gitu. Ketok pintu, kemudian kenalan gitu ya. Setelah kenalan saya cerita begini-begini, Bu bergabung dengan Adicipta. Kapan? Tanggal sekian ada pertemuan. Nah, itulah saya mulai gabung gitu ya. Nah, tentu saja saya mulai merasakan atmosfer di Adicipta seperti apa. Itu tentunya kebersamaan tadi yang paling utama. Yang kedua, sering mengadakan event, tidak hanya pameran, tetapi yang saya sering ikuti waktu itu juga melukis bareng. Jadi melukis bareng ke luar kota misalnya, ke Blitar, ke Madura, dan kemana-kemana. Itu di dalam perjalanan kita sudah diskusi ya dengan Pak Leman ini yang sering diskusi mengenai apa saja sudah ya, mengenai seni, budaya, dan sebagainya. Nah, disitulah makanya kita masing-masing akhirnya itu merasa bahwa inilah mungkin sebuah komunitas yang bisa bisa kita jadikan gandolan gitu ya, karena di sini tidak ada persyaratan yang administratif dan sebagainya. Itu yang menarik. Kemudian satu hal yang paling penting di sini mungkin berkaitan dengan kondisi negara kita yang terancam disintegrasi ya. Salah satu ini menjadi contoh bahwa dengan berbeda-beda, tapi kita bisa menjadi sesuatu kekuatan. Itu yang mungkin kita berikan suatu contoh bahwa walaupun lukisan kita ini beda-beda, kita tidak merasa ini lebih baik, ini lebih jelek. Kita saling menghargai. Baik. Jadi itulah mungkin yang saya apresiasi banget di Adicipta Art itu. Ini. Saya kira sementara itu. Itu aja. Baik, nanti kita bisa sambung lagi Pak. Karena kita keterbatasan durasi. Tapi sebelum lanjut ke bapak-bapak ibu-ibu sebelah saya mau tanya penutup di segmen kedua Pak Sakti. Event yang sudah dilaksanakan singkat saja Pak ya. Yang sudah dilaksanakan itu berapa kali mungkin bisa dijelaskan, dan yang waktu dekat nanti apa Pak? Silakan. Sambil kita tutup closing segmen 2. Iya. Jadi selama berdiri itu sebetulnya hampir setiap tahun itu kita mengadakan event pameran bersama. Selain waktu itu kita sering ada acara melukis bareng keluar gitu. Jadi kemana-kemana dulu memang kelihatannya dulu kita masih banyak yang lebih muda, juga masih kuat. Sekarang kelihatannya masih kelihatan muda Pak. Sudah mulai, saya sendiri kan sudah di atas 60 ya. Tidak kelihatan Pak. Dan rencana yang akan datang, yang akan sudah kita agendakan, kita sudah bikin proposal, itu ada di tahun 2020 ini nanti di House of Sampurna. Barangkali ada beberapa event nanti yang menyusul sebelum pameran di House itu, ada beberapa hotel yang menawari kita saat ini. Oh gitu ya, tapi gongnya di House of Sampurna itu Pak ya. Betul. 2020 bulannya belum tahu Pak? Belum tahu. Nanti pemirsa bisa nantikan info lebih lanjutnya ya dari Adicipta Art Community. Baik, sebelum kita lanjut ke beberapa narasumber di kiri saya, kita jeda dulu pemirsa sebelum nanti kita masuk di segmen 3. Tetap di Surabaya Now, Surabaya TV. Upacara kundur gongso diawali dengan pisowanan malam garebek di Masjid Gede Kauman. Sebelum masuk ke Masjid Gede Kauman, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menyebar udik-udik di Pagungan Lor dan Pagungan Kidul.
Di dalam Keraton Yogyakarta terdapat 10 kelompok prajurit, yakni Wirobrojo, Daeng, Patangpuluh, Jogok. Di Indonesia, khususnya Bali, tanaman tomat banyak dibudidayakan di daerah pegunungan yang cukup dingin dan kering. Jenis tomat yang ditanam juga beragam, seperti jenis TW, ceri merah, ceri kuning, dan lain-lain. Permasalahan yang banyak dihadapi oleh para penangkar dan pengusaha bibit tanaman buah adalah masalah permodalan. Karena usaha ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit, mulai dari penyiapan lahan. Jadi setelah itu saya hampir tiap tahun saya program saya sendiri membuat 3 pameran. 3 pameran. 1 tahun harus ada 3 kali pameran. Tidak tahu itu pameran khusus ibu-ibu atau kita campur. Jadi itu program saya di luar ada cipta yang membimbing saya untuk bisa membuat pameran. Sampai sekarang terakhir bisa dilihat monggo. Saya juga pameran dengan Bu Retno di Singgasana Hotel. Yang masih berlangsung 1 bulan. Sekarang juga? Khususnya, iya. Sampai tanggal berapa? Sampai tanggal 17 Januari. 17 Januari. Bagi Anda pemirsa silakan sampaikan. Iya, jadi bagi pemirsa yang mau melihat pameran khusus ibu-ibu dengan tema Sang Surya, saya dengan Bu Retno, dengan ibu-ibu yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah berikutnya di Singgasana Hotel, mulai tanggal 18 Desember sampai 17 Januari. Terbuka untuk umum dan free. Terbuka untuk umum free. Oke. Itu aja yang saya sampaikan. Statement sedikit tentang Adi Cipta, silakan. Oh iya. Di sini Adi Cipta, saya bilang Adi Cipta yang membuat saya tegar, yang bisa membuat saya event di mana-mana. Luar biasa. Iya, kebersamaan beliau yang ada di sini. Jadi tidak memandang saya itu bahwa saya nggak bisa melukis siapa saya. Jadi itu semua yang membuat saya senang. Baik. Terima kasih Pak Sakti, terima kasih Bu Retno yang telah membuat saya bisa membuat pameran di mana-mana dan beliau juga selalu ikut pameran dengan saya. Gitu. Jadi kita saling tukar informasi. Ada pameran di sini, kita pameran di sini. Iya. Sampai. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Waalaikumsalam. Silakan Bu, disampaikan Bu Retno. Ya. Saya Retno Hardani Panjang, masih ada sudah mau ke belakangnya. Tapi biasa kalau di seniman ini saya mencaturkannya dengan nama Nadayon. Mungkin lebih lain dan lebih dikenal. Nah ini kalau tentang melukis ini sebenarnya saya memang sejak kecil senang melukis, senang bikin apa? Ya termasuk bikin pokoknya melukis komik, melukis apa. Kelas itu dulu waktu SD, SMP itu selalu masuk di dalam apa itu dinding majalah dinding sekolah ya. Terus karena setelah lulus SMA itu saya masuknya di arsitek. Ya itu juga karena membackground karena saya senang melukis itu, makanya disarankan saya masuk yang apa ada nilai seni seninya sebagai masuk di arsitek. Nah, setelah masuk di arsitek, ya terus bekerjanya sesuai bidangnya arsitek, jadi lupa melukis itu. Padahal sebenarnya senang dari hari itu melukis. Nah pada saat perjalanan saya dalam kerja itu, karena saya memang dasarnya senang melukis, saya sering ketemu dengan beberapa pelukis. Saya mengagumi banyak karya-karya lukisan ternyata, karena memang orang tua tidak senang lukisan gitu. Sehingga banyak kenalan dengan pelukis-pelukis seniman, terus banyak mengkoleksi, sehingga saya punya banyak teman seniman-seniman. Nah dari situ saya akhirnya mencoba melukis sendiri. Terus pada tahun itu kira-kira 1998 gitu. Saya mulai melukis lukisan di kanvas. Terus diajak pameran sama ya termasuk pelukis senior itu nggak salah Pak Hamdani
Lukman Aziz, semua sudah nggak ada ini. Almarhum Fauzi. Fauzi ya. Pameran di tempat orang di hotel. Ya. Nah setelah itu ternyata dia dapat apresiasi sehingga hari berikutnya saya pameran tunggal di Balai Sosial. Balai Pemuda. Ya. Kemudian jadi karena banyak ini apa namanya teman-teman pelukis ini sudah kenal semua, sehingga kita akhirnya ini Pak Sakti membuat komunitas itu, kita jadikan komunitas. Jadikan komunitas. Ya, akhirnya semua diangkat di galeri apa karya-karya banyak yang setelah pameran ya. Sekarang saya sering baik secara komunitas selalu ikut komunitas Adi Cipta Art ini, tapi dengan komunitas yang lain juga sering hampir setiap saat. Ini sekarang aja selain pameran dengan Mbak Lutfi, masih juga pameran dengan Ikatan Wanita Pelukis Indonesia di AOS. Di mana? Di AOS Oktober. Oh iya. Kita masih berlangsung 1 bulan. 1 bulan. Itu kira-kira. Jadi ya yang memang karena hobi dan tidak hanya hobi dengan karya saya sendiri, hobi dengan mengakui karya-karya beliau juga. Iya. Gitu. Karena memang unik-unik ya dari ujung sana tadi sampai sini semuanya punya latar belakang yang berbeda. Kesukaannya pada lukis juga tidak serta ya. Mau dilanjutkan silakan. Apa namanya kalau bertemu itu saling ngobrol itu bisa hilang pusing-pusing lain. Di dalam pekerjaan itu kan itu berbeda hasilnya. Iya. Jadi senang ketemu gitu terus ngobrol saling mengisi saling ini gitu. Baik. Jadi banyak positifnya di Adi Cipta. Iya. Ya nggak biasa kan pada saat ada yang pameran saya cuma kan juga pameran. Iya. Sehingga kita juga sering ketemu, sering menghadiri, saling menghadiri. Sehingga dari situ kita ya senang ngobrol-ngobrolnya gitu. Baik. Sangat stres. Itu bilang kira-kira apa namanya perjalanan bisnis saya. Baik, Bu Retno. Nanti bisa disambung lagi ya di closing statement kita. Lanjut ke Bu Nana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Ibu Detnawati, biasa disapa Nana. Ya. Kebetulan ini kalau yang lain-lainnya sudah senior. Ini kalau saya masih gabung dengan di sini masih 2 tahunan, jadi masih harus yang kalau belajar. Tapi saya merasa beruntung banget bisa ketemu dengan adik-adik Adi Cipta Art ini. Di sini orangnya selain memang aktif untuk kegiatan melukisnya, kebetulan aja saya yang bertempat untuk menjaga di galeri ini. Jadi saya lebih ada tantangan untuk belajar karena melihat kiri kanan saya, depan saya, belakang saya ini penuh dengan lukisan-lukisan yang berbobot. Saya merasa bersyukur, alhamdulillah seperti Bapak Sakti atau juga Ibu Retno bisa menerima saya, sementara saya bukan backgroundnya yang pelukis yang dari saya hanya bakat aja. Saya hanya melukis yang tadinya hanya di kain, melukis untuk fashion, akhirnya belajar di kanvas. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Di sini saya bisa sampaikan kepada Pak Sakti, juga juga teman-teman yang lain. Luar biasa. Jadi kalau nanti pemirsa di rumah mungkin di luar sana ingin main ke Citra Art Galeri ini, ketemunya Mbak Nana? Iya. Oh iya, langsung bisa dilihat pemirsa. Jadi nggak usah bingung nanti kepada siapa mau ketemu ya. Bisa di-tiket juga ya. Ini nanti lukisannya siapa, artinya apa. Karena di sini lukisannya banyak dan ini dari berbagai senior ini. Bayar nggak sih? Enggak ya. Tapi kalau ada yang belajar mungkin bisa juga ya. Silakan pemirsa manfaatkan apa yang sudah ditawarkan oleh Mbak Nana dan Adi Cipta Art Community. Iya. Lukis semua. Baik, yang terakhir silakan Pak. Pak Haji. Saya di Joyo. Ya. Latar dari kuliah di Mipang Fisika. Jauh. Saya suka melukis. Di belakangnya ini dari awal
bergabung. Dari awal berdiri pertama kali ya. Ya. Bagian dokumentasi juga suka mengamati pameran-pameran. Iya. Setiap ada pameran semangat saya tangan. Iya. Baik. Kalau ini Pak, apa namanya, di Adi Cipta ini yang membedakan dengan, mungkin nggak usah terlalu tendensi atau gimana, yang ringan-ringan saja, yang membedakan Adi Cipta dengan komunitas lain apa Pak? Kebersamaannya itu ya. Bertukar ilmu. Iya. Kan ada yang dari memang seni lukis, sekolahnya memang dari seni lukis, jadi tahu teori-teori. Iya. Dari terus seniman murni, tahu pengalaman mereka. Iya. Jadi, untuk seni komplit lah di sini. Seni komplit. Iya. Para senior semua. Iya. Jadi kalau saya yang junior ini, dapat ilmunya dari mereka. Iya, baik. Saya dari arsitek, dari Pakudi. Iya. Baik. Ada lagi mau ditambahkan Pak? Belajar persamaan ini terjaga terus dan bisa menyumbangkan negara. Iya Pak. Baik. Sekarang kan budaya mulai dianu ya. Iya, terkikis. Ya, sekarang banyak yang lukis tentang kebudayaan, jadi apa ya? Sekarang gali lagi lah, dilestarikan lagi ya. Karena budaya ini sangat penting, identitas lah. Betul, identitas bangsa. Sekarang anak-anak banyak yang suka Korea ini. Iya. Kalau anak saya, kalau kamu ketemu orang Korea, dari mana kamu mau nyanyi ya bisanya Korea. Iya. Akhirnya dia ya malu sendiri, akhirnya ya belajar nari. Iya, baik. Indonesia yang mana akhirnya udah saya lagi tidak dilestarikan. Karena saya masuk banyak sekali. Betul. Ada lagi Pak? Sudah? Sementara itu dulu Pak. Saya mau ke Pak Sakti dulu ya Pak ya. Untuk desa yang 3 ini, saya mengingat tadi ini terbuka untuk umum Pak ya. Semua bisa gabung di komunitas ini ya. Yang berminat, betul Pak ya? Betul, ya. Selain karena disebutkan tadi bisa datang ke galerinya sini, mungkin bisa disebutkan juga Pak, sosial medianya apa sehingga masyarakat bisa mengakses atau bisa menghubungi siapa, atau bagaimana masyarakat punya akses datang ke komunitas Adi Cipta ini. Iya, memang sementara ini kita itu apa ya, bergabung bersama di Adi Cipta itu intinya apa ya, dalam ya, masih memang kita tidak publikasikan. Oh gitu, begitu ya. Baik. Jadi publikasinya ya ketika kita pameran bersama. Baik. Ya, jadi kalau mungkin pengen lihat gitu, mungkin karena kita sering diliput juga oleh media. Mungkin itu liputan-liputan itu juga ternyata kalau kita lihat masuk juga di YouTube gitu. Jadi kita bisa lihat di sana. Bisa lihat di situ. Ya, baik. Oke, terakhir Pak, dari ujung lagi kita kembali satu putaran lagi ya. Closing statement Pak, singkat saja. Silakan, apa yang mau disampaikan? Terima kasih. Saya berpesan kepada ini generasi muda ini. Yes. Kalau saya generasi tua ini kok ada unsur-unsur yang mau membunuh budaya asli Indonesia dengan cara yang bermacam-macam, melalui lewat TV, lewat media, lewat macam-macam. Saya kira saya mengharap ya, supaya teman-teman seniman itu supaya bertahan untuk melestarikan budaya Indonesia. Luar biasa.
Itu yang saya harap sekali kepada teman-teman seniman muda atau siapa saja jangan terpengaruh kepada budaya lain selain Indonesia. NKRI Klaten. Wah, keren. Silakan Pak, disambung. Ya, pesan dari saya bagi rekan-rekan yang sudah jadi pelukis atau masih setengah pelukis, monggo kalau mau bergabung dengan Andisi Taat, monggo, kami terbuka. Jelek, baik, masalah hasil karya jangan dipikirkan, karena itu semua ada yang dilihat ini. Saya rasa demikian, monggo silakan bergabung. Baik, silahkan bergabung. Monggo Pak, yang paling senior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cuma pesan-pesan mendekati hari-hari tua ini, coba kita mengenal kembali yang lalu-lalu, kita introspeksi diri. Syukur kalau juga tema lukisan, saya rasa bagus sekali. Apalagi cerita kita masa kecil. Saya berandai kayak gitu, sehingga seakan-akan saya hidup dua kali. Iya. Saya coba menggambar kayak pasar sapi. Ikatan saya kayak baru saja di pasar sapi Blimbing itu. Iya. Sehingga saya kalau membuat pemandangan, saya juga akan naik gunung. Iya. Kalau pasar sapi ya waktu saya suruh belanja sama mami saya itu. Iya. Dia keluyur lihat sapi-sapi sambil bawa pohon gitu. Iya. Itu kejar masalah lalu. Sekarang saya berbahan, wah ini ada kayak jadi, tapi tidak akan saya jual. Baik. Saya rasa saya berterima kasih pada yang di atas. Saya diberi kemampuan bisa menggambar walaupun tidak sebagus kayak orang-orang itu. Tapi minimal saya itu terobat. Tanpa menggambar mungkin saya sudah berangkat dulu dari dulu. Karena saya sering gambar orang-orang, kadang-kadang saya teman-teman, ayo sketsa bersama. Baik. Mereka ya, tapi saya tahu kesibukan mereka. Akhirnya saya memaklumi. Baik. Ini bukan unek-unek. Baik. Makanya saya minta grup anggota ini supaya walaupun tidak sering tapi eksis lah. Selalu eksis. Baik. 2 minggu sekali bisa kumpul. Walaupun tidak gambar kita omong-omong. Iya. Saya itu berperjuangan untuk generasi yang akan datang. Betul. Kalau persaudaraan yang cocok itu akan langgeng. Buat apa teman banyak tapi tidak cocok? Iya. Mungkin langsung bisa direspon Pak Sakti nanti ya. Tapi nanti Pak, untuk Pak Sakti nanti di paling akhir aja untuk closing statement-nya. Silakan Pak Sulaiman. Pesan-pesannya singkat saja Pak. Terbatasan durasi. Ya. Rasanya kepada generasi muda saya kok enggak punya pesan apa-apa. Saya percaya. Ya. Semakin lama kok saya lihat lingkungan generasi muda ini semakin sadar akan dirinya, dan semoga prasangka saya benar. Ya. Dan semoga generasi muda ini akan menjadi dirinya sendiri sesuai dengan perkembangan zamannya. Ya. Dan mereka, saya percaya, akan jadi diri sendiri. Jadi diri sendiri. Itu saja. Baik. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan Pak. Singkat saja closing statement. Terima kasih. Saya hanya ingin berpesan kepada rekan-rekan yang mempunyai hobi melukis maupun pelukis-pelukis yang sudah profesional, bahwa sekecil apapun peran kita harus punya kontribusi pada negara. Seperti misalnya saya, sekecil apapun saya melukis harus ada sumbangsih, misalnya untuk melestarikan budaya. Misalnya saya melukis sesuatu yang sudah hampir punah, itu saya lakukan sejak pameran tunggal saya yang pertama sampai detik ini. Saya konsisten untuk itu. Oleh karena itu harapan saya di tengah-tengah kesibukan melukis untuk profesi, mudah-mudahan ada sedikit lukisan yang mempunyai kontribusi kepada persatuan dan kesatuan. Tentunya seperti yang dicontohkan oleh Adi Cipta Art ini, bahwa dengan komunitas ini kita saling mendukung, saling mendorong sehingga terjadilah satu kesatuan. Satu kesatuan. Terima kasih. Silakan Bu. Harapan saya untuk yang belum bisa gambar dan punya keinginan
menggambar atau melukis, keinginan itu lebih besar daripada bakat. Tanpa keinginan tidak akan terwujud. Dan saya berharap untuk komunitas Adi Cipta semakin langgeng, semakin banyak pameran-pameran, dan semakin banyak mengeluarkan karya-karya baru, baik yang sudah senior, mungkin anggota-anggotanya yang baru mau ikut bergabung. Itu saja. Baik, lebih sering. Silakan Bu Retno. Terima kasih. Kalau pesan dari saya itu sebenarnya cuma ini aja ya, melihat daripada semua yang sudah memberikan pesan bahwa memang berbudaya itu budaya kita ya. Jangan sampai kok generasi itu meninggalkan budaya. Budaya itu sangat akan memberikan identitas kita, dan itu akan sangat penting sebenarnya dengan diri kita sendiri. Sesibu atau kita berpengetahuan yang setinggi apapun, tapi kita kalau tetap mempunyai identitas daripada tidak meninggalkan budaya kita, itu akan lebih banyak manfaatnya. Jadi misalkan apalagi dengan kemajuan teknologi nanti di masa datang itu, kalau kita itu terutama juga dengan kesenian terus apalagi juga bisa melukis, itu yang seperti Mbak Fitri kan, supaya juga digali untuk terus melukis, karena itu bisa menjadi teman kita sampai meskipun kita sendiri, kita itu bisa mempunyai kesibukan yang kita senangi, kita tidak perlu kemana-mana, dan itu tidak bisa digantikan dengan yang lain. Baik. Itulah kira-kira. Jadi teruslah berkesenian, dan itu akan baik, dan bisa mengalahkan itu tadi teknologi tinggi. Tidak bisa teknologi tinggi itu menjangkau memadai menyamai seperti karya-karya dari tradisional seni itu. Baik, terima kasih. Begitulah kira-kira. Sangat menarik, tapi kita terbatas durasi. Silakan Bu Ana. Ya, buat saya barangkali ada teman-teman yang suka dengan lukisan atau ingin belajar lukisan. Silakan sampaikan. Ya, bisa datang aja langsung ke galeri. Karena menurut saya dengan melukis itu kita bisa mencurahkan isi hati. Lukisan itu indah, dan lukisan juga bikin bahagia. Lukisan bikin bahagia. Wah, statement keren sekali. Silakan Pak. Untuk generasi muda supaya lebih mendahulukan budaya, karena Indonesia itu sangat kaya, tapi belum banyak yang tidak dikelola dengan bagus. Betul. Jadi seperti Bali itu hidup dari pariwisata aja sudah. Betul. Baik. Padahal Indonesia itu banyak sekali wisatanya. Baik. Itu dari segi wisata. Di laut juga luas sekali, belum apa-apain. Jadi itu ya Pak, budayanya ditekankan supaya tidak kemasukan dari luar. Nasionalismenya lebih didahulukan supaya makmur, karena Indonesia ini kalau dihitung-hitung sumber daya alamnya terkaya dunia. Betul. Tapi rakyatnya masih gitu. Baik, itu aja Pak. Itu aja tadi budayanya harus lebih ditekankan Pak. Untuk membungkus semua obrolan kita dari segmen 1 sampai segmen 3 sekaligus closing statement, silakan Pak. Terima kasih. Jadi sebetulnya kita dengan kebersamaan ini, kemudian kita melakukan suatu pameran-pameran itu berharap bisa mewarnai seni dan budaya tanah air ini, dan kita juga berharap Surabaya ini bisa menjadi kota budaya. Jadi karena potensi itu menjadi kota budaya, saya kira juga cukup besar karena banyak
seniman-seniman di sini yang sebetulnya juga punya potensi yang tinggi. Kita sebagai manusia sebetulnya hidup ini kan penuh dengan pilihan-pilihan, dan ketika kita memilih itu harus kita laksanakan dengan konsekuen dan terus-menerus itu. Artinya dengan begitu kita akan menemukan jati diri kita. Saya kira gitu. Pak Sakti, Ketua Adicipta Art Community, beserta semuanya para seniman yang ada di tempat ini, terima kasih untuk waktunya Pak, Bapak-bapak, Ibu-ibu ya, dari mulai ujung sana sampai ujung sini menceritakan semua keunikan tentang pribadinya masing-masing, terutama bergabungnya di Adicipta Art Community. Baik, terima kasih pemirsa Surabaya TV, demikian obrolan kita di episode kali ini tentang Adicipta Art Community. Lebih lanjut, Anda ingin mengetahui informasi secara detail, bisa datang langsung ke Adicipta Art Gallery, bertemu dengan Bu Nana. Beliau orangnya ada di tempat ini. Silakan menanya seputar apapun. Oke, kita harus sudahi acara ini. Jangan lupa pemirsa Surabaya TV tetap saksikan Surabaya Now di Surabaya TV, dan subscribe YouTube kita di Surabaya TV, Instagramnya juga, dan juga di Twitter kita Surabaya TV 44 UHF. Sampai ketemu di episode selanjutnya, dan salam Surabaya TV.